Ini adalah foto Einstein bersama 3 orang pemimpin Zionis. Yang berdiri di sebelah kanan Einstein ini adalah Chaim Weizmann, Presiden Israel pertama. Tapi foto ini diambil tahun 1921 saat Einstein berkunjung ke Amerika. Saat itu negara Israel belum ada. Lalu apa yang dilakukan tokoh-tokoh Zionis ini bersama Einstein? Mereka sedang tur ke Amerika guna menggalang dana untuk mendirikan sebuah universitas Yahudi di Yerusalem. Will you be giving any lectures while you're here? Yes, we have many scheduled, but I am here primarily to support a Jewish university. Dr. Einstein will lecture at Princeton and then visit Harvard. Jadi, apakah Einstein itu seorang Zionis? Ini menarik untuk dibahas. Mungkin selama ini kalian hanya mendengar Einstein soal kejeniusannya dalam sains. Padahal, di balik kejeniusannya, ada drama-drama politik di sekitar Einstein. Prime Minister Ben-Gurion of Israel arrives at Princeton, New Jersey to call on Dr. Albert Einstein, one of the world's greatest scientists. Perlu kalian tahu bahwa Einstein pun pernah ditawari menjadi presiden Israel, tapi menolak. Dan yang menarik, ada satu surat dari Einstein yang ditulis sebulan sebelum negara Israel berdiri. Di situ Einstein menyinggung soal pembantaian yang terjadi di Palestina, dan dia menyebut para pembantai ini sebagai teroris. Nah, apakah teroris yang dimaksud adalah Hamas atau Israel? Tonton video ini sampai habis, kita bahas cerita tentang Einstein yang mungkin jarang kalian dengar. Hi. If this is an attempt to recruit me to the Zionist cause, you should save your breath. Albert. No. Cerita tentang Einstein ini akan kita mulai dari cerita waktu dia kecil, kemudian mengapa Einstein bisa jenius, dan terakhir mengapa Einstein bisa terlibat dalam urusan politik. Konten ini mengambil referensi dari 2 film Einstein dan Eddington, dan serial Genius dari National Geographic. Juga mengambil referensi dari berbagai sumber, termasuk buku biografi Einstein yang ditulis oleh Walter Isaacson. Nah, yang menarik di buku ini, ada satu bab berjudul The Wandering Zionist. Dari bab inilah nanti ada cerita hubungannya Einstein dengan Zionisme. Oke guys, sekarang kita masuk pada ceritanya. Einstein lahir tahun 1879 di kota Ulm, Jerman. Dia dilahirkan dari keturunan Yahudi Ashkenazi, ras Yahudi yang banyak mendiami Eropa, terutama di Jerman. Tapi walaupun Einstein seorang Yahudi, dia bukan Yahudi yang religius. Artinya, Yahudinya hanya sebatas etnis, bukan dalam konteks agama. Ya, soal keagamaan Einstein itu agak complicated, tapi yang pasti dia masih percaya Tuhan. Bapaknya Einstein, Hermann Einstein, menginginkan Einstein menjadi seorang insinyur supaya bisa bantu bapaknya, karena bapaknya adalah pengusaha instalasi listrik. Tapi Einstein menolak. Dia bilang kalau hanya sekedar menjadi insinyur, otaknya jadi tidak berguna. Dia terobsesi menjadi ilmuwan supaya bisa mengungkap misteri alam ini dengan pikirannya sendiri. Time, yes, that too, and light and magnetism, these invisible forces that nobody fully understands. I'm going to be a physicist. No, not without a degree, you won't. Sebenarnya Einstein sudah kelihatan cerdas dari kecil. Bahkan dia sudah menguasai kalkulus pada saat dia masih SMP. Masalahnya, Einstein itu dikenal sebagai anak yang suka memberontak. Blind regurgitation and rote memorization is not an education. Dia benci diatur oleh otoritas apapun, termasuk oleh sekolahnya. Dia tidak mau didikte, benci dengan pelajaran menghafal, dan lebih suka bereksperimen dengan pikirannya sendiri. Makanya Einstein dibenci oleh gurunya. Herr Einstein, are you still too busy contemplating the secrets of the cosmos to solve this equation? Oh, no, sir, I've already solved it. Sifatnya yang pemberontak bahkan membuat Einstein benci dengan negaranya sendiri. Saat dia kuliah, dia pernah dengan sengaja melepas kewarganegaraan Jerman, sehingga menjadi stateless, tidak punya kewarganegaraan apapun. I'm officially stateless. So now you have no passport? Because nationalism is an infantile disease. Karena itu Einstein pun dikenal sebagai seorang pasifis, orang yang membenci perang atas nama negara. Ini yang kelak menunjukkan bahwa Einstein sebenarnya tidak setuju dengan berdirinya negara Israel, walaupun dia orang Yahudi. Sekarang kita bahas mengapa Einstein tiba-tiba dikenal sebagai manusia paling jenius. Perlu kalian tahu bahwa sampai Einstein selesai kuliah, dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia dianggap sebagai manusia yang tidak punya masa depan. Dosen matematikanya sendiri, Hermann Minkowski, menyebut dia sebagai the lazy dog.
anjing pemalas. Physics is dynamic. You see knowledge as a button to be passed. But scientific pursuit isn't a race. This should be an adventure. Keluarganya, sahabat-sahabatnya bahkan tidak mengerti jalan pikiran Einstein karena dia lebih banyak menghayal dan memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang-orang. But what if we send a signal to a clock on a moving train? How does something travel through nothing? Hingga semuanya menyadari kejeniusan Einstein di tahun 1905. Herr Einstein, welcome to the patent office. Saat itu Einstein bekerja di kantor paten, pekerjaan yang sama sekali jauh dari impiannya menjadi ilmuwan. Tapi dia terpaksa mengambil pekerjaan itu karena dia baru saja menikah dan punya anak. Sebagai suami, dia harus mencari nafkah. Tapi bukan Einstein namanya kalau tidak keras kepala. Bukannya fokus pada pekerjaannya, dia malah sibuk merumuskan hal-hal rumit yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. May I ask you, what are you doing? I'm about to start work on... Tapi di sini ajaibnya, hanya dalam waktu 1 tahun, di sela-sela pekerjaannya di kantor paten, Einstein menghasilkan 4 jurnal ilmiah sekaligus yang diterbitkan di majalah Annalen der Physik, majalah kampus terkenal waktu itu. Dan keempat jurnal ilmiah ini setelah dibaca ternyata sesuatu yang sangat penting yang bisa merevolusi fisika waktu itu. Who did you say? Einstein, the fellow from Bern. I don't recall any Einstein. He's not a professor, he's a patent clerk. Patent clerk? Keempat jurnal ilmiah itu adalah 1. Efek fotolistrik, sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa cahaya bisa dipandang sebagai partikel, bukan gelombang. Ini yang menjadi dasar dari teori kuantum. 2. Brownian motion, fenomena yang membuktikan adanya atom. 3. Ini yang paling viralnya, teori relativitas khusus, teori yang mengubah pandangan semua orang tentang waktu, bahwa waktu itu relatif, bisa lebih lambat atau lebih cepat tergantung seberapa cepat objek bergerak. Dan yang keempat, rumusnya yang paling terkenal, E sama dengan mc², yang kelak menjadi dasar pembuatan bom atom. Tidak ada ilmuwan manapun yang bisa menghasilkan jurnal sebanyak itu dan sepenting itu dalam waktu 1 tahun. Ilmuwan terakhir yang bisa melakukan itu hanyalah Newton, hampir 300 tahun sebelum Einstein. Sedangkan Einstein pada waktu itu hanyalah seorang pegawai kantoran biasa, belum menjadi ilmuwan yang sesungguhnya. Inilah sebabnya Einstein dipandang jenius. His 4th paper, this year. I haven't seen anything like this since Newton's Annus Mirabilis. Dr. Lauer, are you honestly comparing Einstein to Sir Isaac Newton? Read it. Maka Einstein pun langsung dipanggil oleh Max Planck, profesor ternama waktu itu dan kepala sebuah universitas di Berlin. My name is Max Lauer. I'm here at the behest of Professor Max Planck. Max Planck, the father of Prussian physics. He greatly admires your work, Herr Einstein. Einstein pun disuruh keluar dari pekerjaannya di kantor paten dan langsung dijadikan profesor. Ilmuwan-ilmuwan senior pun bahkan kagum padanya, terutama karena teori relativitasnya. Frankly, I never imagined a student I once called a lazy dog would produce something as beautiful as special relativity. Ya, cita-cita Einstein sekarang sudah terwujud, menjadi ilmuwan sesungguhnya, bahkan menjadi selebriti di lingkungan kampus. Permintaan mengajar pun datang dari mana-mana. I wanted to inform you that there is a post open for Professor of Theoretical Physics at Karl Ferdinand University in Prague. Tapi ada satu hal yang membuat dia tidak nyaman. They want me to declare a religion. What has that got to do with teaching physics? Sorry your pride. I admit you're a Jew. A Jew? Oh, they'll love that. Ya, Einstein tidak suka kalau statusnya sebagai ilmuwan dihubung-hubungkan dengan statusnya sebagai orang Yahudi. Perlu kalian tahu bahwa di masanya Einstein, isu antisemit atau anti-Yahudi itu sedang merajalela di Jerman. Dan itu akan diperparah nanti dengan kemunculan Hitler. Walaupun begitu, sebetulnya Einstein cukup beruntung karena ketenarannya, keyahudiannya tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi situasi semakin rumit bagi Einstein ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Saat terjadi Perang Dunia Pertama tahun 1914, ketika itu Einstein sedang merumuskan teori baru, yaitu teori relativitas umum. Teori yang nanti akan membawa Einstein makin terkenal di seluruh dunia. Tapi cerita tentang penemuan teori ini sangat dramatis karena diwarnai konflik akibat Perang Dunia Pertama. Dan ini diceritakan dalam film Einstein and Eddington. Einstein! This is the Commonwealth. Yes, yes. There must be no noise. Noise is bad. Kita sudah bahas tadi bahwa Einstein itu seorang pasifis, orang yang benci perang.
Bahkan dia benci dengan nasionalisme, tidak suka dikotak-kotakan dalam batas-batas negara. Terlebih untuk urusan sains, dia tidak mau sains dicampuri oleh kepentingan politik. What are you doing? Thousands of young men killed by chlorine gas from this university. What is this madness? Tapi situasi perang menuntut para ilmuwan menunjukkan nasionalismenya. Disinilah Einstein bermasalah. Saat Perang Dunia Pertama dimulai, para ilmuwan Jerman mengumpulkan tanda tangan sebagai wujud dukungan terhadap perang, yang kemudian dikenal dengan Manifesto of the 93. 93 ilmuwan sudah menandatanganinya, dan Einstein diharapkan menjadi yang ke-94. Tapi apa yang terjadi? Einstein menolaknya. I won't sign. I have a contract. And my part of it is the work that I do. I do not belong to anyone. Inilah yang membuat Einstein kemudian dijauhi oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, bahkan privilege-nya dicabut. Tapi yang menarik, sikap Einstein ini ternyata membawa keberkahan tersendiri bagi Einstein, dan itu gara-gara orang ini, Arthur Eddington. Eddington adalah astronom Inggris, sedangkan Inggris pada saat itu adalah musuhnya Jerman di Perang Dunia Pertama. Lucunya, Eddington sama bencinya dengan perang seperti Einstein. Maka ketika dia mendengar nama Einstein di Jerman, justru dia ingin menunjukkan persahabatannya dengan Einstein. Mereka pun saling berkirim surat di tengah konflik yang terjadi antara Inggris dan Jerman, sampai Eddington dituduh sebagai pengkhianat. Consorting with the enemy is a treasonable offense, Eddington. Dituduh seperti itu, justru Eddington makin memberontak. Dia malah ingin menunjukkan bahwa sains bisa menyatukan kedua negara. Kebetulan, Einstein pada saat itu sedang membutuhkan seorang astronom untuk membuktikan teori barunya tentang gravitasi. Dia ingin membuktikan bahwa cahaya bintang melengkung di sekitar matahari. Kalau itu terbukti, maka Einstein benar bahwa gravitasi bukanlah gaya, melainkan melengkungnya ruang waktu. It's making a shape. The apple follows the curves made in space. Yes. Yes, space is shaped. And that is how gravity works. Maka pada tahun 1919, Eddington pun bela-belain berangkat ke Afrika untuk memotret gerhana matahari demi Einstein. If there is a gap between the two images, then the sun's gravitational field has shifted the star's position and we have a new theory of gravity. Dan ternyata benar, cahaya bintang betul-betul berbelok sesuai prediksi Einstein. A gap. Einstein. Dan Eddington pun mengumumkannya di depan publik, dihadiri para wartawan. Word has reached us from London of your anointing. Berita ini pun tersebar yang membuat Einstein terkenal di seluruh dunia. Kerjasama antara Einstein dan Eddington pun membuat ketegangan antara Jerman dan Inggris sedikit mereda pasca Perang Dunia Pertama. Tapi walaupun perang telah berakhir dan Einstein sudah terkenal di seluruh dunia, hal ini tidak lantas membuat Einstein merasa tenang di Jerman karena munculnya orang ini, Hitler. Pada saat itu, sebagian rakyat Jerman kecewa dengan Perang Dunia Pertama karena Jerman kalah. Ditambah, Jerman harus menandatangani kesepakatan Versailles, di mana Jerman harus menanggung biaya kerusakan negara lain yang timbul akibat Perang Dunia Pertama. Dan itu menyebabkan Jerman terpuruk. Sebagian pihak menuduh ini disebabkan pengkhianatan dari dalam, dan itu dialamatkan pada orang-orang Yahudi. Mereka yakin Yahudi menusuk dari belakang. Maka sentimen anti-Yahudi pun semakin kencang, terutama yang paling keras suaranya adalah Hitler dengan partai Nazinya. Hitler berusaha membersihkan Jerman dari orang-orang Yahudi. Stop this! Stop! Albert Einstein? For the Weimar Republic! Drive death to the elders of Zion! Salah satu sahabat Einstein, Walter Rathenau, bahkan dibunuh. Einstein pun semakin terancam karena dia adalah target berikutnya. In the possession of the assassins, we found a list of targets. Minister Rathenau's name was on that list, and so was yours, Herr Professor. I want to leave, Albert, please. Di momen inilah Einstein didekati oleh Chaim Weizmann, pemimpin Zionis. Perlu kalian tahu bahwa Chaim Weizmann ini adalah pengganti Theodor Herzl, bapak pendiri Zionis.
Setelah meninggal, Herzl digantikan oleh Weizmann ini. Dan Chaim Weizmann juga adalah orang yang ada di belakang Deklarasi Balfour, sebuah kesepakatan antara Zionis dan Inggris bahwa kalau Inggris menang melawan Kesultanan Utsmani di Perang Dunia Pertama, maka tanah Palestina akan menjadi rumah bagi orang-orang Yahudi, yang dalam agenda Zionisme akan menjadi negara Israel. Jadi di sini Einstein sudah tahu bahwa Chaim mendekatinya untuk memujuknya menjadi Zionis. Chaim, if this is an attempt to recruit me to the Zionist cause, you should save your breath. Albert. No. We've just barely made it through the death and destruction of the war. Di sini Einstein dengan tegas menolak karena dia anti dengan politiknya Zionis. Tapi kemudian Chaim Weizmann menunjukkan keprihatinannya pada kondisi warga Yahudi yang tertindas, sehingga membuat Einstein sedikit terenyuh. Lalu Einstein hanya diminta untuk membantunya menggalang dana untuk mendirikan sebuah universitas Yahudi di Palestina. I sail for the United States next week to raise money for a Hebrew university in Palestine. Come with me. Apa boleh buat, Einstein pada saat itu nyawanya sedang terancam di Jerman. Bahkan Hitler sudah menghargai kepala Einstein $5.000. Tidak ada jalan lain selain ikut ke Amerika. Lagi pula, dia hanya membantu mendirikan universitas di Palestina. You there! Will you be giving any lectures while you're here? Yes, we have many scheduled, but I am here primarily to support a Jewish university. Dr. Einstein will lecture at Princeton and then visit Harvard. Pada tahun 1933, saat dia mendengar kabar bahwa Jerman sudah dikuasai seluruhnya oleh Hitler, Einstein pun tidak mau kembali ke Jerman dan lebih memilih menjadi warga negara Amerika. Albert. Dr. Oppenheimer. Akhirnya Einstein pun tinggal dan mengajar di Amerika, yang kemudian kita saksikan di film Oppenheimer. Oppenheimer bertemu Einstein di situ, sama-sama merancang bom atom untuk mengalahkan Hitler. Tapi kembali ke Zionisme. Zionis pada akhirnya bergerak tanpa dukungan dari Einstein. Karena sekali lagi, Einstein itu pasifis, anti perang. Dan Einstein sudah menduga bahwa aksi Zionisme di Palestina akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Maka pada tahun 1948, ada kejadian yang membuat Einstein sangat marah. Terjadi pembantaian besar-besaran di Palestina, sebulan sebelum berdirinya negara Israel, yang dikenal dengan pembantaian Deir Yassin. 100 orang lebih muslim tewas dibunuh dengan cara sadis oleh kelompok Zionis radikal yang disebut Irgun dan Lehi. Kurang dari 24 jam, Einstein kemudian menulis surat ini yang ditujukan kepada Shepard Rifkin, kepala pendukung pejuang kemerdekaan Israel di Amerika. Pesannya hanya 50 kata, tapi isinya cukup keras. Ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, pihak pertama yang harus bertanggung jawab adalah Inggris. Dan pihak kedua yang bertanggung jawab adalah organisasi teroris yang dibangun dari pihak kita sendiri. Saya tidak sudi melihat siapapun dikaitkan dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal itu. Haganah forces seek out every Arab, and barricades are set up to screen those who had not already fled the city. Jadi sekarang kalian sudah tahu siapa teroris yang sebenarnya. Namun pihak Zionis selalu mempropagandakan bahwa Einstein adalah bagian dari mereka. Tapi banyak bukti berupa surat, wawancara, dan sumber-sumber yang menyatakan bahwa Einstein menentang berdirinya negara Israel di Palestina. The world's Jews are in desperate need of a refuge. But is Palestine the answer? It is not uninhabited land. The Arab people will rise up to resist such an influx of newcomers.